لرضا الله وبشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih kepada saudara dan saudari penata acara yang sama-sama kita hormati, segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para ustadz, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru-guru kita yang hadir. Ada Bapak Ustadz Haji Ahmad Khatib, ada Bapak Ustadz Amud Mahmudin, beserta Bapak Ustadz Saparudin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap aparatur pemerintah kelurahan setempat, baik sipil maupun militer. Wabil khusus para ketua RT dan ketua RW yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak RW Dapik, ada Bapak RW Saanan, ada Bapak RT Lili, Bapak RT Sukardi, RT Ismail, RT Beni, RT Cawang, beserta seluruh bapak-bapak RT dan ibu-ibu RT yang hadir. Kita doain mudah-mudahan ini RT, ini RW yang peduli sama kegiatan begini, tahun depan rezekinya makin banyak lagi. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua Karang Taruna, yaitu Abang Samsudin Aldo. Kita doain mudah-mudahan ini Ketua Karang Taruna beserta seluruh jajaran dan pengurusnya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPPKB Bapak Agun beserta seluruh anggotanya. Dan tak lupa pula yang kita hormati tokoh pemuda, Ketua Pemuda Ciater Barat Bapak Kadung Reja.
Kita doain mudah-mudahan beliau-beliau semua yang peduli, yang mau ngurusin kegiatan-kegiatan seperti ini, semuanya dikasih kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta seluruh adik-adikku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Tahun Baru Muharram, sekaligus kita adakan santunan yatim piatu. Mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk bersama di tempat ini, nanti kita sama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu udah nunjuk jam 10, ceramah nggak usah pakai lama-lama, setuju ya Bu? Sebab saya lihat di sini banyak adik-adik kecil yang takutnya udah ngantuk. Bahkan ada yang di tengah udah tidur, di pojok udah ngiler. Ya. Acara intinya mah tadi santunan udah selesai, betul apa enggak? Ini mah cuma acara pelengkap aja. Ya, yang penting Ustadz datang naik ke panggung, assalamualaikum, waalaikumsalam, turun balik, setuju? Cakep. Kasih ya Bang. Ini susunya boleh beli apa boleh meres? Cahaya Muharram 1442 Hijriah, sucikan diri dan hati dengan berbagi. Ini temanya mantep banget. Ini ngomong-ngomong udah mulai siap belum ini kita ngaji? Udah siap belum kita ngaji? Siap ya? Adek-adek yang enggak berisik, yang anteng, ntar saya bagi duit 50.000. Setuju? Ya, diam. Jangan berisik. Berbicara bulan Muharram Ibu, ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab di dalam bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang Allah jadikan, yang Allah turunkan sebagai ibrah atau pelajaran buat kita umat Islam. Salah satunya banyak peristiwa penting dalam bulan Muharram. Satu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kagak mempan dibakar, terjadi pula di dalam bulan Muharram. Bahkan Nabi yang dikeluarkan dari perut ikan, Nabi siapa? Yang bisa jawab maju ke depan, satu orang. Ayo. Kagak usah pakai teriak-teriak, maju ke depan satu orang. Ayo. Ayo, maju ke depan. Siapa yang bisa? Ayo dong, sini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo maju ke depan. Ya, ini. Maju dong. Ayo maju, maju, maju. Maju dulu, sini jauh. Jawabnya di sini. 50.000. Padahal dia di depan Bu. Tadi saya ngeluarin duit, dia kagak mau maju. Giliran ada yang biruan dia loncat. Neng, namanya siapa? Andin. Andin. Din, ini pakai maskernya di belakang Din. Ya. Ngap ya Din, pakai masker ngap ya. Ya, nyium bau mulut dewek ngap ya. Makanya Ustadz juga ceramah kagak mau pakai masker. Lo bau banget mulut kita dewek.
Den, nabi yang dikeluarin dari perut ikan yang gede, nabi apa? Nus. Saya tanya, emang ada nabi Nus? Yang lengkap jawabnya nabi apa? Muhammad. Lah Nabi Muhammad sebujuk-bujuk kagak pernah ditelan sama ikan gede. Turun, salah, turun, salah. Ayo, maju. Kamu namanya siapa? Anipah. Anipah kelas berapa Anipah? Kelas 3. Kelas 3. Anipah. Tadi kan Ustadz nanya, nabi apa yang dikeluarin dari perut ikan yang gede? Nabi apa? Nabi Yunus. Betul apa enggak, Bu? Cuma pertanyaannya bukan itu, Pak. Ya. Kalau tadi benar jawabannya Nabi Yunus, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa yang dibaca sama Nabi Yunus ketika di dalam ikan perut, di dalam perut ikan? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bener Ustaz, Al-Fatihah bener apa kagak? Jangan dengerin dia mah supaya ente salah, turun kagak berduit. Berhubung jawabannya udah benar, nih kasih duit 50.000. Alhamdulillah. Dah ya, makasih. Salim dulu ngapa? Nah. Jangan dikasih emak ya, apiran dibeliin sayur. Ya ilah Ustadz ceramah baru 5 menit udah ngeluarin gocap. Sampai ada sejam 5 juta bures ini. Papa, saya mah tujuannya kesini mau silaturahim Bu, bukan mau nyari duit. Saya datang ke sini mau silaturahim, bukan mau nyari duit. Sebab alhamdulillah ini panitia, Karang Taruna, Ustadz semua di sini, keluarga saya semua, orang tua saya semua di sini. Jadi datangan saya, insya Allah saya datang ikhlas buat silaturahim. Alhamdulillah. Lanjutin ya. Di dalam bulan ini banyak kejadian-kejadian penting yang Allah turunkan supaya kita melek, biar kita tahu apa aja peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Muharram. Bahkan mohon maaf, saking mulianya ini bulan Muharram, kata Allah, jangan suka nganiaya diri sendiri pada bulan Muharram. Orang yang bermaksiat menganiaya dirinya sendiri pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Cuma kalau orang di dalam bulan ini melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh, walaupun itu cuma sedikit, maka Allah akan lipat gandakan pula pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nih. Pada kesempatan kali ini pula juga ibu-ibu, mohon maaf. Di samping kita menyantuni daripada anak-anak yatim kita yang ada di kelurahan kita ini, kita juga memberitahu kepada anak-anak kita bahwasanya gebiar Muharram inilah yang harus kita ramaikan, bukan gebiar Masehi. Sebab zaman sekarang mohon maaf Pak, yang lebih ditonjolkan oleh orang-orang tua kita zaman sekarang ini bukan lagi nilai-nilai keislamian, akan tetapi nilai-nilai kebarat-baratan. Kalau saya tanya bulan-bulan Masehi dalam tahun, kira-kira apal apa enggak ada deh? Januari, sekarang bulan apa sekarang? Muharram. Bulan apa sekarang? Agustus.
Ya. Semua hafal Bu bulan-bulan Masehi, tapi tidak semua orang hafal bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Betul? Yang hafal 12 bulan dalam tahunan Hijriah maju ke depan. Ayo. Muharram Sab. Ya, satu orang yang hafal maju ke depan. Ayo. Ya. 50.000. Lah tadi lu diem aja, gue belum ngeluarin, belum nongol lu. Buset, ini bocah di sini kecil-kecil pada kenal-kenal duit semua. Pakai pecinya rapihin biar ganteng kayak Ustadz Boy. Nah, siapa namanya? Kajim. Ajim. Weh, kecebong lu. Nggak boleh. Namanya Ajim, bukan. Jim, sekolah kelas berapa Jim? Kelas 4. 4. Coba Jim, sebutin nama-nama bulan Jim. Kenapa? Bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Saban. Terus? Ramadan. Jangan kerja sama loh. Ramadan, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul. Apa bedanya Rabiul Ula sama Rabiul Awal? Ulang, makanya jangan dengerin dia. Dia mah itu mah pada ngerecokin biar lu kagak dapat duit gocap. Ulang, bismillah, ayo. Ramadan, Ramadan. Ya, gak usah grogi, ya nggak? Tarik napas dulu, tarik napas, buang pelan-pelan. Ya. Mau minum dulu nggak? Minum. Susu. Enggak. Ayo. Ramadan. Muharram. Diam, tadi suruh maju yoga. Ulang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, jangan langsung Jumadil. Sekali lagi kesempatan nih. Kalau yang dia kagak bisa, yang bisa maju ke depan. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Lupa. Bagaimana sih udah lupa? Ya, turun kagak jadi. Ayo, cowok yang bisa, ayo maju depan. Ayo. Ayo sini. Namanya siapa? Idin. Ya. Dah. Weh, mohon maaf Bu ya, mohon maaf nih. Kan saya belum pase banget nih bahasanya, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak jadi juri, ya. Mohon maaf ini mah bukan maksud untuk yang lain-lain ya. Maksudnya kalau emang bener ya bener gitu ya. Karena saya belum hafal banget kamusnya. Pokoknya begitu aja. Kalau bener bilang benar, kalau salah bilang salah ya Bu ya. Ya, siapa namanya ini siapa? Kagak usah semua jawab atau aja apa, kagak kedengeran. Daniel. Wah, Daniel. Nil, sebutin 12 bulan dalam tahun Hijriah Nil. Itu mah nama malaikat. Jibril Mikail mah bukan. Saya paham Bu, Pak benar, sebab dia pertamanya Jibril pasti Jibril malaikat bukan bulan. Ya kan? Muharram. Terus? Terus. Ya terus. Cakap betul Bu.
50.000. Alhamdulillah. Turun dulu dong. Dah, pintar. Ayo turun. Bu, ya, saya hitungin ada 12. Kalau dia nyebutin 10 berarti bener malaikat, ternyata lebih 2. Berarti yang disebutin bener nama-nama bulan dalam Hijriah. Tepuk tangan buat Anil. Dah, ya lanjut. Survei membuktikan berarti tidak semua anak-anak kita hafal atau tahu bulan-bulan dalam tahun Hijriah, Pak. Ini bukan kesalahan mereka, bukan. Ini kesalahan kita sebagai orang tua yang tidak memberitahu sejak dini daripada bulan-bulan Islam. Setuju? Kalau orang tuanya ngedidik, mohon maaf Bu, orang tua dulu kan Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, bener apa? Roah, puasa, Sawal, Apit, Aji, Sura, Safar, Klimulud, Mulud. Tuh, orang tua kita ngapalinnya begitu. Cuma kalau kita kenalin atu-atu sama anak-anak kita, kalau kita didik sejak dini anak-anak kita, insya Allah ini bocah apal bulan-bulan Islam. Nah makanya jangan salahin mereka ketika mereka ditanya pada diem. Sebab orang tuanya sendiri kagak pernah ngajarin. Setuju apa enggak? Nah makanya tugas kita yang pertama, dari sekarang tanamkan pendidikan Islam, pendidikan keagamaan buat anak-anak kita. Nih yang pertama. Lalu yang kedua, pada acara ini pula banyak hikmah yang dapat kita ambil, Ibu. Kita kumpul bersama di sini. Kita memberikan santunan kepada anak-anak kita, anak-anak yatim piatu yang mohon maaf, ya Bu, 1.000, 2.000 dikumpulin sama panitia, digabungin jadi banyak. Karena apa? Karena kekompakan kita. Bu, duit yang kita kasih buat anak yatim itu tidak sia-sia Bu. Bahkan mohon maaf, orang yang sering nyantunin anak yatim, kata baginda Rasul nanti di sorga kayak begini sama baginda Rasul nih, deket sama Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Nih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'amhu min ta'amik, yalin qalbuka wa tudrik hajataka." Tadi kan udah dikasih duit 50.000, jangan bisik ya. Tenang, pokoknya yang anteng tuh udah siapin 100.000. Ya, diem aja udah. Ya, pokoknya ngaji malam hari ini door prize-nya duit. Ya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, siapa orang yang pengen dilembutin hatinya, kemudian disampaikan hajat-hajatnya. Saya tanya, ibu punya hajat apa kagak Bu? Ibu punya keinginan apa enggak Bu? Anak muda punya keinginan apa kagak? Bapak-bapak punya hajat apa kagak? Kita semua punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita. Yang belum nikah, yang masih jomblo, cita-cita pengen dapat pasangan yang soleh dan soleha, betul? Yang udah nikah, belum punya keturunan, punya cita-cita pengen punya anak yang soleh dan soleha, betul? Udah punya anak 1 pengen nambah 2, yang udah punya 2 susah banget pengen punya anak 3, bahkan yang udah punya bini atu juga kalau bisa mah pengen nambah atu lagi. Ya mungkin ada di antara kita, semua orang punya hajat dan cita-cita.
Nih resep dari baginda Rasul. Apa? Kalau kita pengen dilembutin hatinya sama Allah, kemudian disampaikan hajat-hajat kita sama Allah, yang pertama kata baginda Rasul, irhamil yatim, yaitu kasihi anak-anak yatim. Insya. Tadi kita udah nyantunin anak yatim tuh. Mudah-mudahan yang kita kasih menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Nih yang pertama. Lalu yang kedua kata baginda Rasul, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, rambutnya usap. Makanya kalau lagi santunan kan keliling tuh ya. Bocah biasanya kita usap kepalanya, betul apa kagak, Bu? Itu satu helai rambut yang terusap oleh tangan kita, maka akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Cuma bukan berarti begini, ada anak yatim lewat, tong sini datang, ngapain? Buka, ada peci lu, peci bocah dibuka, pahalanya habis kita unyang-unyang. Bukannya begitu ya Bu ya. Artinya kita nyantunin dulu, habis nyantunin baru kita usap. Ini yang kedua. Terus resep yang ketiga kata baginda Rasul, kalau orang pengen hatinya lembut, pengen disampaikan cita-citanya apa? Wa'at amhu min tu'amik, berikan makan kepada mereka min tu'amik, dari apa yang kalian makan. Jadi kalau kita punya anak yatim, Pak, mohon maaf nih abang-abang, kalau kita makan tahu, anak yatim kudu makan tahu, Bu. Kalau kita makan daging, anak yatim kudu makan daging. Jangan kita makan daging, anak yatim makan tahu. Kita makan tahu, anak yatim tibang garam doang. Salah nih. Gak boleh. Makanya hati-hati buat pemimpin-pemimpin kecil nih. RT, RW, Jaro, Sekel, Lurah. Jangan cuma pengen disebut jadi pemimpin, cuma kudu melihat longok rakyatnya, mana yang kesusahan, itu kudu diperhatiin. Ya Bu ya, betul apa kagak? Jangan ini mah mohon maaf jadi pemimpin dia doang kayak dewek-dewek, rakyat miskin dibiarin. Pengen dihormatin sama orang kampung, giliran orang kampung sakit meninggal kagak pernah datang. Ada apa kagak kira-kira yang begitu? Ya di sini doang, sono mengka. Jangan, hati-hati. RT, RW, Sekel, Lurah, ya kali dah wali kota ketinggian ya susah ngongokin atu-atu, bener apa kagak? Minimal RT, RW, jaruknya kudu peka nih di lingkungan. Kalau ada anak yatim perhatiin, pendidikannya perhatiin, makan tiap harinya perhatiin, biayanya perhatiin. Karena apa? Itu tugas kita semua, terutama yang menjadi pimpin di kelurahan setempat. Insya Ustaz. Cuma biasanya kan anak yatim bader banget Ustaz. Bener. Itulah cobaan kita ngurusin anak yatim. Kadang-kadang yatim nih mak, kita udah urusin sekolah dia bolos. Kita udah kasih pakaian bagus, bukannya sekolah kemana dia lari ke PS. Ada yang begitu? Ada. Cuma itulah ujian, cobaan buat kita, terutama para pejabat di bawah, ngurusin anak-anak yatim. Jangan takut Pak, Bu. Emang begitu, cuma orang yang sabar ngurusin anak-anak yatim, siapa yang mau daripada nyantunin yatim, maka nanti pahalanya dia bakal duduk di surga dekat sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Enak apa kagak kira-kira kita kalau begitu? Enak apa kagak? Mau apa kagak? Mau apa kagak? Mau. Tadi Bapak Guru ngobrol sama saya, Bapak Guru Amud. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah sebenarnya kita udah naruh kotak-kotak tuh di warung-warung. Cuma kadang-kadang ada yang iseng, itu kotak udah penuh ditukar sama kotak yang kosong. Yang ada isinya dibawa kabur sama orang. Saya bilang, Pak Ustadz, Guru, emang begitu kejadiannya zaman sekarang mah. Makanya tugasnya harus kerjasama sama Karang Taruna, sama ormas-ormas setempat. Kawal tuh kotak-kotak anak yatim. Jangan gengsi. Buset, lo gua ormas gede lo kan ngawal kotak yatim. Di mana wibawa gua? Jangan. Itu sumber keberkahan.
Jadi Karang Taruna juga sama, jangan cuma pengen gagah-gagahan pakai seragam, tidak ada artinya kalau nggak ada bakti buat masyarakat. Keberadaan kita organisasi Karang Taruna harus mampu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau cuma nyarikin duit buat perut kita sendiri, mohon maaf Pak, sebanyak apa sih isi perut kita? Makan nasi dua piring juga kenyang. Cuma harta pengabdian yang kita berikan buat masyarakat, terutama buat yatim-yatim. Kemudian ini yatim, ada salah satu orang yang menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, ya Rob, berikan kesehatan, keberkahan, banyak rezeki buat abang-abang saya yang ngurusin saya. Itu doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya ngomong begini juga karena saya juga terlibat Pak, sama. Saya juga terlibat juga ngurus-ngurusin begini. Bahkan tidak hanya di sini aja, tidak hanya di Kelurahan Leguti aja saya punya yatim di Desa Kerikil, saya punya hampir 50 orang. Di sono mah Pak, mohon maaf, di sini kita ngasih duit gocap mungkin kagak ada apa-apanya Pak. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil kita ngasih duit 20.000, Masya Allah tabarakallah, itu saudaranya ampe nyiumin tangan kita. Saking apa? Saking kurangnya perhatian buat anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Makanya saya pesan buat abang-abang, buat warga sekitar di sini, tolong perhatiin anak-anak yatim kita, insya Allah. Sebab apa? Ini anak-anak yatim merupakan anak-anak kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz mau cerita, kira-kira mau dengerin apa kagak? Mau dengerin apa enggak? Dengerin sebentar. Di dalam syara, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat Id, itu Rasulullah seperti biasa Pak, menyambangi keluarganya satu persatu, kemudian saudara-saudaranya yang ada di sekitar, itu memberikan ucapan selamat, memberikan mohon maaf. Ketika beliau lagi keliling jalan satu rumah ke rumah lain, ke rumah lagi, ngelihat anak-anak yang begini nih pada girang Pak. Bu, ini anak-anak dulu dilihat sama Rasulullah pada seneng. Cuma ada satu orang di pojokan yang termenung, sedih. Kemudian Rasulullah nyamperin itu bocah yang sedih, kagak disamperin yang seneng. Apa kata baginda Rasul? Nah, kenapa engkau terlihat sedih? Kenapa engkau tidak ikut main bersama teman-temanmu yang lain? Apa jawab ini bocah? Kata dia, wahai Pak, dia tidak tahu yang lagi bicara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, saya teringat sosok seorang ayah saya. Emangnya kemana ayah kamu? Ayahku meninggal dunia, gugur di medan perang ketika mengikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ngedengar pernyataan begitu Rasulullah, artinya sakit Bu, sedih luar biasa. Kenapa? Sebab ini bocah sedih, termenung, kagak keurus lantaran bapaknya meninggal dunia ketika ikut perang sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita itu Rasulullah nanya nih, dia bilang, nah mau enggak kalau Hasan Husain jadi saudara? Mau enggak kalau Fatimah Zahra jadi kakak? Mau enggak kalau Sayyidina Ali jadi paman? Itu bocah kagak pakai ngucap lagi Bu. Ketika dia nengok ke hadapan Rasulullah, dia nganggukin kepala, mengisyaratkan bahwasanya dia mau mengakui semuanya menjadi keluarganya. Dibawa itu anak kecil nyampe di rumah, Rasulullah manggil anaknya Sayyidina Fatimah Zahra. Wahai Fatimah, tolong mandikan adik ini, berikan pakaian yang bagus, kasih wewangian, kasih uang. Kemudian itu anak kecil Bu dipakein baju yang bagus sama Fatimah, dikasih uang, dikasih wewangian. Setelah ini bocah udah rapih, kemudian dia disuruh main kepada teman-teman yang lain. Itu yang tadinya teman-temannya kagak ada yang mau nemenin dia, tiba-tiba pas keluar ngelihat dia rapi, wangi, seneng, gembira, akhirnya ada yang nanya. Bahasa kitanya begini, kok lu beda banget? Tadi lu sedih, sekarang lu girang bener. Itu baju lu yang lu pakai kok bagus, tadi jelek. Tadi lu bau, sekarang kok lu wangi. Bahasanya begitu.
Ini kata bocah yang jawab, bagaimana aku tidak bahagia, bagaimana aku tidak senang kalau aku mempunyai ayah seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bocah yang masih punya bapak, yang masih punya emak, sampai ngomong begini, coba dulu bapak kita mati. Itu bocah yang punya bapak, punya emak, sampai ngiri. Coba dulu bapak kita meninggal waktu perang, mungkin nasib kita sama dia. Saking apa? Saking hebatnya Rasulullah memperlakukan anak-anak yatim. Nah makanya kata Rasulullah, anak yatim itu adalah anak-anak kesayanganku. Makanya anak-anak yatim ini Bu, ini anak-anak kesayangan Rasulullah. Siapa yang ngurusin anak Rasulullah, maka nanti bapaknya yang bakal memberikan balasan kepada kita. Amin ya Rabbal. Pengen enggak duduk sama Nabi Muhammad? Seneng enggak duduk sama Nabi Muhammad? Pengen kagak masuk surga sama Nabi Muhammad? Masya Allah Bu, surga kagak bakal indah kalau kagak ada Nabi Muhammad. Mohon maaf, surga yang bikin indah itu karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Ya, bukan. Oh, bila saya ke sono bela, onu gambar gede banget. Itu mah Pak Haji Muhammad ya, namanya doang sama. Ya enggak? Ya, itu mah Bapak Haji Muhammad. Tadi udah sambutan. Yang kita omongin Nabi Muhammad. Anak kecil jangan salah ya, ono mah Bapak Haji. Iya, yang kita omongin mah Nabi Muhammad ya. Bukannya ono orangnya ya. Nabi mah beda, ntar di surga ketemunya. Kalau sama Bapak Haji Muhammad tadi yang sambutan yang berkumis. Ngelihat apa kagak? Iya pokoknya berkumis dia dah. Ya. Tuh. Surga indah ada Nabi Muhammad Pak. Bu, mohon maaf. Ya Allah ya Karim. Bagaimana kurang indah bahkan di dalam maulid dijelaskan. Adia ulami simtu duror, bagaimana keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai setan pun yang bisa menirukan segala macam yang ada di dunia ini tidak bisa menirukan daripada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya kalau hajat-hajat kita pengen dikabul sama Allah, yang pertama santunin, sayangin anak yatim. Yang kedua sering-sering ngusap rambut anak yatim. Yang ketiga perhatiin makanan apa yang bakal dimakan oleh anak yatim. Kalau ini kita perhatiin dengan baik-baik, kampung ini memperhatikan anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah hidupnya semua akan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Nih yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, pada acara ini pula kita ambil hikmah yang namanya Muharram, tahun baru, hijrah, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hijrah berarti kita kudu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya kita hijrahin diri kita, tuh sucikan diri dan hati dengan berbagi. Artinya yang tadinya kurang suci ini diri, kita langkahin ke dalam perbuatan suci. Yang tadinya pikiran hati kita belum mantap, maka tahun ini kita niatin hati sama pikiran kita biar mantap ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau tahun kemarin masih banyak yang bolong-bolong sholatnya, maka tahun ini niatin karena Allah, saya akan berusaha lebih baik untuk lebih meningkatkan sholat saya. Siap, insya Allah. Yang kemarin males datang ke pengajian, maka tahun ini niatin bakal datang ke pengajian insya. Anak-anak muda ambil peranan yang baik-baik. Pokoknya kegiatan apa asal positif lanjutin. Betul apa kagak? Jangan ada istilah capek dalam berkarya. Selagi itu positif, baik, bisa dirasakan oleh masyarakat, maka lanjutin. Bismillah lanjutin. Biar apa? Biar diri kita ada nilainya di tahun ini. Buat orang tua juga sama. Mohon maaf yang kemarin-kemarin masih males datang ke pengajian, maka tahun ini niatin biar rajin datang ke pengajian insya Allah. Ngaji enggak? Alhamdulillah. Nih, Bu,
Yang pertama saya nitip sholat aja dah. Saya nitip sholat. Ustadz, tahun lalu saya sholatnya sehari cuma 2 kali. Maghrib sama isya. Selebihnya saya kagak sholat. Tahun ini saya pengen belajar sholat biar bener dah. Minimal kagak 5 juga jadi 4. Ya Bu? Minimal kagak 5 juga jadi. Ya kali dah kalau subuh makan kita kesiangan mulu ya. Bener apa kagak? Sholat kan yang susah Bu, subuh, bener apa kagak? Iya, subuh sama johor sama asar, sama maghrib sama isya. Kita kalau sama sholat susah banget, bener apa kagak? Mohon maaf Bu, mohon maaf. Nih, kalau saya tanya nih bocah, jumlah rokaat sholat pasti apal semua. Sholat subuh berapa rokaat? Isya, johor, maghrib. Sholat apa kagak loh? Tuh, ada yang godek, ada yang kagak. Semua tahu jumlah rakaat sholat, tapi kagak semua gampang melakukan sholat. Betul apa enggak? Saya ingat banget pesan nama Habib Ali, guru saya. Dia sering bilang, Wahyu, itu 1 orang di dalam rumah kagak sholat, itu 1 orang bawa sial. Dengerin Pak Bu nih. 1 orang kagak sholat di dalam rumah, itu 1 orang bawa sial. Kalau ada anak 2 kagak sholat di dalam rumah, berarti itu anak pembawa. Punya anak 5, 5-5-nya orang sholat, itu anak pembawa. Anak sholat baba kagak, itu baba pembawa. Baba anak pada sholat, emaknya susah banget sholat, berarti emak pembawa. Lah kalau satu keluarga pada kagak sholat, berarti itu keluarga sial. Makanya waktunya sholat mah sholat dah. Ya, walaupun kata kita bacaan belum bener banget juga, kita sholat baik sambil belajar pelan-pelan. Ustadz, saya pengen sholat, cuma kadang-kadang saya masih mabuk. Kagak apa-apa, sholat mah sholat baik, waktunya sholat. Yang penting jangan ketika lu mabuk lu sholat, geblek. Masih mabuk sholat. Ustadz, ngapa? Saya sholat mah sering sih Ustadz. Terus? Cuma kadang-kadang masih suka juga tuh nimbrung ceban 20.000 masang pekong. Pekong apa pakong? Akong. Ustadz, boleh apa kagak kalau begitu? Udah sholat mah sholat baik. Bukan berarti saya ngebolehin judi, bukan ya. Artinya waktunya sholat mah sholat. Mudah-mudahan melalui sholat semuanya dapat hidayah. Amin ya robbal. Cuma saya yakin dah, mudah-mudahan di kampung kita mah udah kagak ada lagi yang mabok-mabokan ya Pak ya. Amin. Udah kagak ada lagi dah yang main judi-judian. Amin. Ya saya yakin yang di sini mah kagak ada Pak, kagak ada yang pada main judi, kagak ada di sini mah. Ya kan? Bener apa kagak? Well alim semua, ilmu masa kagak ada yang gelar, kagak ada di sini mah, kagak ada, alhamdulillah. Soleh-solehah semua. Ya. Aling ngetuk Ustadz, apa? Lapan saya mah Ustadz, judi juga kagak gede-gede Ustadz. Tibang 5.000 perak dapat gak paling 500.000 Ustadz. Itu mah kecuali saya masang 1 juta itu Ustadz baru dosa. Ya gampang jawabnya Pak begini. Apa bedanya cepirit sama berak? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Apa bedanya cepirit sama berak? Cepirit dikit cuma sama bau. Kalau berak banyak sama bau bentek. Lah mau dikit mau banyak sama-sama tai. Benar. Judi juga sama, mau dikit mau banyak sama-sama judi haram. Dah begitu. Anak muda jangan pada ya. Yuk kita hijrahin diri kita insya Allah. Yang akhlaknya masih pada buruk sama orang tua, tahun ini niatin kudu jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nih, Dek, mohon maaf. Ustadz pesen ya, mohon maaf nih. Biasanya yang labil-labil usia-usia kalian, kita itu nggak bakal bisa jadi apa-apa tanpa doa dari orang tua, terutama ibu. Sehebat apapun kalian, S1, S2, S3, sampai S-nya banyak palanya beku,
Kalau orang tua kagak ngeridoin, kagak ngedoain, kagak bakal jadi apa-apa. Mohon maaf. Yang rajin ziarah Wali Songo disamperin, keramat jauh-jauh didatengin. Giliran sama orang tua durhaka, saya yakin kagak bakal berkah hidupnya. Kenapa? Bukan berarti ziarah kagak boleh, saya seneng. Saya suka ziarah, kemana aja saya sampai. Cuma mohon maaf, kunci keberkahan kita yang pertama ada di orang tua. Akhlak kita kudu baik sama orang tua. Walaupun ribuan wali kita datengin Pak, mohon maaf. Kalau orang tua pernah kita sakitin dan kita kagak pernah minta maaf, maka orang soleh pun lebih tahu daripada kita. Dia pun tidak akan redo. Jangankan para wali, Rasulullah aja kagak redo, bahkan Allah aja kagak redo kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Makanya saya mesken, Dek, ucapan sama orang tua harus santun, ya, nggak boleh ngelawan. Kalau kalian mau sukses nanti besar, jadi orang penting, maka hormatin, muliakan orang tua, terlebih ibu yang udah lelah letih ngurus kita. Insya, tanya sama mamah, mah waktu ngamilin saya sakit apa enggak? Tanya, Bu, ibu lagi bunting sakit apa kagak Bu? Sakit apa kagak? Mohon maaf Bu, saya walaupun kada kecil udah punya anak. Ya, mohon maaf, saya walaupun kada kecil saya udah punya anak. Udah jadi bapak. Jadi mohon maaf ya Neng, yang perawan, saya udah punya istri. Ya, mohon maaf. Bu, 2 bulan saya kenal istri saya, bukannya curhat nih. 2 bulan saya kenal istri saya lihat serak, saya langsung samperin sama orang tuanya, saya lamar. Sampai orang tuanya geleng-geleng, emang udah kenal lama sama anak saya? Belum Pak, 2 bulan. Bapak setujuin, saya lanjutin, Bapak kagak, saya kagak terusin sampai di sini. 2 bulan kenal bini, itu bini saya awalnya Bu, lagi belum bunting, Masya Allah, tabarakallah, pokoknya mah kayak gitar Spanyol dah. Cakep Pak. Bunting 2 bulan, 3 bulan mulai kelihatan bedanya tuh. Perutnya mulai rada meletak-meletak. Kayak timun suri mau mateng. 3 bulan. Jalan 4 bulan, 10 hari, ruh udah mulai ditiup di dalam kandungan. Ya kan? Itu bocah yang tadinya diam udah mulai uget. Dapat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bocah udah bisa nendang perut emaknya. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, itu waktu awal kita kenal, jalan aja, ya Allah, ya Karim, bini saya Masya Allah, lembutnya pelan begitu. Giliran udah bunting gede, jalan ngegang Pak begitu tuh. Mohon maaf nih. Lah Bapak juga Pak kudu perhatian sama bini Pak, jangan cuma pengen bikinnya doang. Bener apa kagak Bu? Jalan bawa bocah dalam perut berat Pak. Lah kalau kita nenteng tabung gas berat kita bisa taruh, betul apa kagak Mak? Lah kalau perut kita mau taruh di mana? Dia masuk kamar mandi, dia bawa dagdikduk. Dia ke warung, dada dodot. Ribet kita, ripuh kalau kata orang Sunda mah ngeliatin tuh mama. Mohon maaf. Bu, capek kan ibu lahiran. Pertaruhannya nyawa. Bener apa kagak Mak? Masya Allah, tabarakallah. Saya nemenin istri saya lahir. Itu dia yang mau lahiran, saya yang pada gobios Mak, keringetan. Ya ilah, bidan dokter cuma begini doang, tarik napas, lepas. Lah gua gak bisa begitu doang mah. Tarik napas, lepas. Bujuk kita yang ada di samping bini rasanya, ayo Neng, bismillah Neng, ayo Neng, bismillah Neng. Ada bidan, ayo dikit lagi. Sampai dapat setengah jam anak belum keluar. Saya bilang, Neng, yuk bismillah, Allah yang masukin, insya Allah Allah yang ngeluarin. Selamat dunia akhirat mudah-mudahan. Yuk bismillah. Bidan mah timbang begini dong. Ayo, itu rambutnya udah kelihatan, ayo.
Giran ditarik, orang taunya bukan rambut bocah. Aduh. Tawa lu. Jangan ketawa, mikir. Tuh emak kita tuh antara hidup sama mati ngeluarin kita. Masya Allah tabarakallah. Makanya kita kudu taat, kudu punya akhlak yang baik sama orang tua, insya. Oh ya, dari sekarang contohin kalau salim sama orang tua pengen dapat berkah, ciumnya begini nih. Muah. Tuh, bisa ya? Jangan salim di sini nih, salah nih kalau salim di sini. Neng, salim di sini salah ya, Neng. Cium tangan, hirup tangan orang tua kita, emak kita sama bapak kita. Ustadz ngapain? Emak kita habis nyambel Ustadz pakai terasi. Bagian bawa terasi juga, cium baik. Walaupun kata itu bawa terasi, disitulah letak keberkahan buat kita. Amin ya robbal. Tuh, akhlak sama orang tua kudu dijaga. Akhlak sesama bu kita hijrahin. Yang tadinya sama tetangga kita sering gedeg baik, tahun ini niatin kudu akur sama tetangga, setuju? Mohon maaf, kita kalau ada apa-apa yang paling pertama kita minta tolong siapa? Tetangga. Bu, kalau kita kesusahan yang paling pertama nolongin kita tetangga apa bukan? Tetangga. Minum dulu ya. Depan dia ini air doang, gue nyengka. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dipelet sama orang cater. Aldo, susunya mantep banget ini. Kayaknya yang bikin perawan ini mah. Sebab kalau nenek-nenek biasanya susu atu airnya banyak. Ini mah susunya minimal 2 bungkus. Tapi mohon maaf, bendera ini 2000 perak. Ustadz lemes banget galah produk disebut. Lah bisa kerasa susunya bendera itu juga kagak ada variannya. Lanjut ya mak. Lanjut apa kagak? Udah 10:30. Ya, gue tahu lu mah nungguin duit. Dah. Apa lu jam 1 jam 2? Lu ngaji dewek sini gue pulang. Dah, lanjutin. Ama tetangga kudu akur. Mohon maaf, kita ngelihat tetangga bebelian, jawab dalam hati alhamdulillah. Jangan ini mah tetangga pepunyaan loh, masa Allah kita yang lagi gegedik baik. Ngapa coba? Mak, saya bilang ini begini nih, mohon maaf. Kenapa kita kudu bersyukur ketika kita ngelihat tetangga kita bebelian? Satu, kalau kita seneng ngelihat tetangga seneng, kalau kita lagi susah, insya Allah tetangga nolongin. Tetangga beli mobil baru, kita jawab alhamdulillah. Bulan depan dia kebeli lagi mobil baru, kita jawab alhamdulillah. 3 bulan kemudian tetangga beli mobil lagi baik yang baru, kita jawab alhamdulillah. Sambil main ke rumahnya, assalamualaikum po, waalaikumsalam. Empok tumben amat pagi-pagi main ke rumah saya. Iya po, saya ngeliatin empok senang banget hidup empok. Bulan kemarin beli mobil, bulan ini beli mobil, 3 bulan kemudian beli mobil lagi. Po, saya mah senang banget dunia akhirat. Apa kata tetangganya? Alhamdulillah po, ini pemberian Allah. Tuh kalau kita akur sama tetangga tuh, besok hari kita punya keperluan, contoh kecilnya kita ngawinin bocah mau besan kurang mobil. Tuh kata tetangga begini, po, kalau kurang mobil mah mobil saya aja pakai 5-5-nya po buat besan. Enak apa kagak kira-kira hidup? Enak apa kagak? Coba kalau kita gegedeg baik sama tetangga, besok kita kesusahan, apa kata tetangga? Mampus lu besan orang ada mobil. Lah kita disurakin bu, mohon maaf. Tuh, makanya sama tetangga kudu akur, apalagi sama saudara. Jangan gara-gara harta warisan, harta tinggalan orang tua habis pada becekek baik. Ada apa kagak kira-kira yang begitu?
Ada apa kagak? Jangan kudu akur, banda mah ada habisnya. Saudara sama tetangga mah insya Allah kagak ada habisnya. Amin ya robbal. Dah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Intinya yang pertama, di dalam bulan Muharram ini ya kita disuruh perbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ambil pelajaran dari bulan Muharram tahun ini. Kalau tahun ini warga Ciater Barat bisa ngumpulin nyantunin yatim misalkan berapa orang? 41. Kalau sekarang bisa nyantunin 41 orang, mudah-mudahan tahun depan sekelurahan bisa disantunin. Amin ya robbal. Azamin dari sekarang niatin. Kenapa? Tadi saya bilang Karang Taruna bergerak, BPPKB bergerak, ormas lain bergerak, kumpulin. Bahkan mohon maaf, misalkan 1 bulan sekali setor ada panitianya. Ustadz Amud, ini dari Karang Taruna tiap bulannya insya Allah kita ngasih 500.000. Ada setahun 6 juta dari Karang Taruna doang. BPPKB kagak mau kalah, 500.000 setahun 6 juta. Masya Allah, baru 2 ormas udah 12 juta. Alhamdulillah. RT RW dari sekarang nabung setiap bulan minimal 200.000 ngumpulin. RW 300.000, sekel 500.000, lurah kalau bisa 1 juta setiap bulan buat nyantunin anak-anak yatim. Kalau kita kompak bersatu, insya Allah semua juga bakal enteng. Amin ya robbal. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya Muharram hijrah tahun baru, maka hijrahkan diri kita dari yang kurang baik menjadi yang baik. Dari yang udah baik, lanjutin biar tambah baik. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi saya punya janji ya, punya janji bener apa kagak? Benar. Ya, ayo satu orang maju ke depan. Lu mulu neng, udah gantian. Ayo, mau enggak? Ayo sini. Ya, maju doang. Iya, maju doang. Maju doang. Nama siapa? Baik, kelas berapa, Ik? 5E. 5E. Jangan cengengesan, Ik, jelek lu. Ik, bapak masih ada enggak? Ada. Emak? Ada. Berarti bukan yatim ya? Bukan. Udah, papa. Emaknya datang apa kagak? Tadi datang udah pulang. Enak banget Pak, nanya bocah mah jujur. Emak datang tapi udah pulang. Sekarang lihat baba datang apa kagak? Agak punya. Lah bagaimana sih tadi katanya ada? Iya. Tadi saya jawab siapa? Saya nanya dia apa? Bapak ada apa kagak? Ada. Mana bapak? Di itu dagangan. Oh berarti bapak kagak datang. Bapak kagak datang. Kalau bapak? Enggak ada. Ditanya bapak sama bapak juga keringetan nih bocah. Ngaji apa kagak di rumah? Ikro berapa? Sama. Wes mantap juga sama. Sampai keringetan Sini, jangan di situ sini. Bacain surat yang tadi dibaca. Ya, dah, ayo bismillah. Bacain surat tadi. Aro'aitalladzi. Apa surat apa itu? Surat apa itu? Al-Ma'un. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi. Ngajinya nggak boleh sambil ketawa, nggak boleh ketawa. Ayo bismillah, ulang pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzihum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
Sadaqallahul azim. Lalu gede ada Tom. Nih 1.000. Iya, mau nggak? Iya. Ya lo, ada digedein lo. Baba lu ya. Turun. Biar pintar ya Tom, biar jadi kiai lo. Dah Bu. Ya, udah itu aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bu. Biar pada sehat, panjang umur semua, banyak rezeki. Amin ya robbal. Pokoknya ya tetap kita harus tetap ingat acara ini setiap tahun ya. Kita harus ingat anak-anak yatim adalah anak Rasulullah SAW, anak kesayangan Nabi besar Muhammad. Pokoknya umat Islam kudu cinta sama Muhammad. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat gua tepuk tangannya. Emang tawa. Demikianlah ceramah agama yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Semoga kita mendapatkan pahala dan bisa memetik yang acara yang terakhir yaitu pembaca doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Udin. Dengan segala hormat kami persilakan.